Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan memasuki bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, kita akan fokus tentang cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Selanjutnya, berdasarkan bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, adapun tujuannya harus kita ketahui. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan karakteristik dan klasifikasi dari makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Dan yang terakhir, siswa mampu melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Pada pertemuan kita yang kedua, kita akan memasuki tentang klasifikasi dikotom, kunci determinasi, dan organisme mikroskopis. Bisa kalian lihat pada gambar di slide, ini merupakan sebuah kaktus, di mana kaktus ini termasuk biotik apa abiotik. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ciri-ciri dari biotik maupun abiotik, di mana abiotik itu merupakan makhluk tak hidup, sedangkan biotik itu makhluk hidup. Jadi bisa disimpulkan bahwa kaktus ini termasuk biotik. Karena apa? Karena kaktus ini termasuk salah satu dari jenis makhluk hidup. Nah, sebelum kita memasuki pada pertemuan kedua, kita harus mengetahui apa saja sih ciri-ciri dari kaktus ini. Nah, misalnya nih, kaktus ini termasuk klasifikasi tumbuhan apa klasifikasi hewan. Jadi pada kaktus ini termasuk klasifikasi tumbuhan. Nah, ciri-ciri kaktus ini misalnya habitatnya kaktus itu tempatnya di mana? Di daerah yang kering seperti gurun pasir. Lanjut pada ciri-ciri kaktus selanjutnya, yaitu daunnya. Daunnya itu yang mana? Yang berwarna hijau apa yang durinya? Jadi pada kaktus ini memiliki daun, yaitu pada durinya yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Lalu selain pada daun kaktus, yaitu pada batangnya kaktus. Batangnya kaktus ini berbentuk bulat dan mengembung, serta batang kaktus ini tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Selain itu, kulit kaktus yang tebal dan keras itu juga berfungsi untuk pertahanan dan perlindungan dari daerah sekitar kaktus, yaitu di gurun pasir. Kita lanjut, selain pada batang, yaitu pada akarnya. Nah, akarnya kaktus ini memiliki akar yang panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air dan menyerapnya ke batang dari kaktus tersebut. Itu ya dari ciri-ciri kaktus berikut. Sekarang kita lanjut ya pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tingkatan takson. Seperti kita ketahui bahwa klasifikasi makhluk hidup itu merupakan cara untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya dalam tingkatan takson tersebut, di mana tingkatan takson atau taksonomi itu merupakan salah satu cabang biologi tentang pengelompokan makhluk hidup. Bisa kalian lihat pada gambar di slide, ini merupakan sistem klasifikasi pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan ini terdiri dari beberapa jenjang atau tingkatan takson. Nah, tingkatan takson yang tertinggi yaitu kerajaan yang disebut sebagai kingdom. Yang kedua yaitu tingkatan kedua, kalau pada hewan itu disebut sebagai phylum. Lalu untuk tingkatan kedua pada tumbuhan itu disebut sebagai divisi. Selanjutnya pada tingkatan 3 yaitu kelas atau kelas. Yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Yang kelima familia atau fami atau keluarga atau suku. Yang keenam yaitu genus atau marga. Dan yang terakhir yaitu spesies atau jenis.
tingkatan takson ini bisa kalian cari lebih lanjut ya pada masing-masing sistem klasifikasi. Ini misalnya jenjang takson pada sistem klasifikasi hewan dan pada tumbuhan. Lalu untuk sistem klasifikasi pada kaktus itu seperti apa berdasarkan tingkat taksonnya, bisa kalian lihat pada gambar di slide. Ini merupakan klasifikasi kaktus berdasarkan tingkatan takson. Nah, sekarang kita lanjut ya pada klasifikasi dikotom. Nah, apa nih maksud dengan klasifikasi dikotom? Jadi klasifikasi dikotom itu merupakan diagram yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, klasifikasi dikotom itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kriteria klasifikasi tumbuhan dan berdasarkan kriteria klasifikasi tumbuhan. Nah, klasifikasi dikotom berdasarkan kriteria klasifikasi tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, klasifikasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Nah, habitatnya yang pertama misalnya pada tumbuhan hidrofit atau berada di perairan, misalnya pada teratai. Yang kedua yaitu tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit itu berada pada kondisi yang lembab, misalnya pada lumut. Yang terakhir yaitu tumbuhan xerofit yang berada pada daerah yang atau tanah yang kering, misalnya pada kaktus. Jadi kaktus itu termasuk tumbuhan xerofit, itu ya. Yang selanjutnya yang kedua, berdasarkan jumlah penyusun tubuh tumbuhan. Yang pertama ada uniseluler atau bersel satu dan multiseluler atau bersel banyak. Yang ketiga, berdasarkan organ perkembangbiakan yang terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Yang keempat, berdasarkan struktur jaringan pengangkut yang terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Kalau xilem itu merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berpembuluh yang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dari akar ke daun. Sedangkan dari floem itu berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kita lanjut pada yang selanjutnya yaitu tipe stele atau silinder pusat. Itu dibagi menjadi tiga, yaitu protostele, siphonostele, dan dictyostele. Yang selanjutnya yaitu bentuk dan ukuran daun. Nah, bentuk ukuran daun pada klasifikasi tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu makrofil. Makrofil itu daun yang berukuran besar, bertangkai, bertulang daun, serta bercabang. Sedangkan kalau mikrofil itu artinya daun yang berukuran kecil, tidak bertulang, serta tidak memiliki tangkai dan tidak bertulang daun. Selanjutnya pada klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji, bunga, dan buah, yaitu atau tidaknya biji, bunga, dan buah dapat digunakan untuk menentukan tingkat keprimitifan suatu tumbuhan. Dan terakhir, klasifikasi tumbuhan berdasarkan bentuk luar tubuh dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah keping lembaga biji. Ada yang dikotil, ada yang monokotil. Kalau dikotil itu bijinya tuh berkeping dua, sedangkan kalau monokotil itu bijinya berkeping satu. Yang selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan letak bijinya yang terbagi menjadi dua, yaitu angiospermae. Angiospermae itu artinya biji tertutup, misalnya pada buah nangka. Dan yang terakhir yaitu gymnospermae atau berbiji terbuka, misalnya pada tanaman pinus. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan klasifikasi tumbuh-tumbuhan pada klasifikasi dikotom tersebut dapat dilihat bahwa kriteria dalam pengklasifikasian tumbuhan antara lain dengan cara perkembangbiakan, habitat, morfologi tumbuhan, serta organ dari perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki klasifikasi dikotom pada hewan. Nah,
Berdasarkan kriteria klasifikasi hewan terdiri dari 3. Yang pertama, berdasarkan saluran pencernaan makanan. Biasanya pada hewan yang tingkat rendah belum memiliki saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi itu biasanya memiliki lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan kerangka tubuh, di mana kerangka tubuh pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu kerangka di luar tubuh atau yang disebut dengan exoskeleton dan kerangka di dalam tubuh yang disebut endoskeleton. Dan yang terakhir yaitu anggota gerak pada hewan itu berupa kaki, di mana kaki hewan ada yang berjumlah 2, ada yang berjumlah 4, maupun ada juga ya hewan yang tidak berkaki, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan memasuki tentang kunci determinasi, di mana kunci determinasi merupakan uraian tentang ciri-ciri umum sampai ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Nah, pada pembuatan kunci determinasi itu harus dilakukan dengan memperhatikan ke-6 hal-hal berikut ini. Yang pertama, kunci determinasi harus dikotom atau dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pertanyaan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketiga, pilihan dari setiap kuplet harus memiliki satu bagian yang dapat diterima dan bagian lain yang ditolak. Yang keempat, menghindari pemakaian yang bersifat relatif. Yang kelima, menggunakan sifat yang bisa diamati. Dan yang terakhir, membuat kalimat pernyataan yang pendek dan setiap kuplet itu diberi nomor. Salah satu contoh soal dari kunci determinasi bisa dilihat pada di slide ya. Perhatikan kunci determinasi berikut. Kunci determinasi untuk tanaman kedelai adalah titik-titik. Bisa dilihat pada tabel kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Yang pertama bisa dilihat pada 1A dan 1B. 1A ada yang berspora, 1B ada yang tidak berspora. Jadi kesimpulannya tanaman kedelai itu tidak berspora. Kalau berspora itu contohnya seperti tanaman paku. Yang kedua, tanaman kedelai itu berbiji apa tidak berbiji? Jadi jawabannya tanaman kedelai itu berbiji. Lalu yang ketiga, tanaman kedelai itu biasanya berbiji tertutup apa berbiji terbuka? Jadi tanaman kedelai itu berbiji tertutup. Dan yang terakhir, kalau tanaman kedelai itu dikotil apa monokotil? Jadi simpulannya tanaman kedelai itu dikotil atau berkeping 2. Sehingga jawaban dari kunci determinasi untuk tanaman kedelai adalah yang D, yaitu 1B yaitu tidak berspora, 2A itu berbiji, 3A itu berbiji tertutup, dan yang terakhir 4A berkeping 2 atau dikotil. Seperti itu ya. Kita lanjut ya pada slide selanjutnya.